Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medi Fasa Fitri dengan NIM 24042050 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Nah, langsung saja kita bahas jenis komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Sederhananya, komunikasi interpersonal adalah obrolan tatap muka antara dua orang atau lebih. Menurut para ahli seperti DeVito dan Rogers, ini adalah proses pertukaran pesan secara langsung. Nah, yang menariknya adalah ada beberapa faktor yang membuat komunikasi interpersonal ini bisa sukses atau malah gagal. Yang pertama yaitu apresiasi komunikasi, yaitu rasa tidak nyaman atau takut saat ngobrol dengan orang lain. Orang yang nggak pede cenderung menarik diri dan nggak ngasih respon. Kedua, self-disclosure atau membuka informasi tentang diri kita. Semakin kita terbuka, semakin lancar komunikasinya. Yang ketiga ada penilaian sosial. Citra diri dari lawan bicara kita mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Misalnya, kalau yang ngasih tips kesehatan bukan ahlinya, ya kita tidak percaya kan? Lalu ada dogma, aturan kaku dari kelompok tertentu. Contoh klasiknya, supporter Persib dan Persija musuhan, padahal kalau ketemu tanpa atribut bisa damai-damai aja. Jangan lupa ada penetrasi sosial, yaitu kemampuan kita masuk dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kalau masuk komunitas pecinta baseball, ya jangan bawa-bawa kuliner. Terakhir ada pengurangan ketidakpastian. Sebelum ketemu calon mertua, ada baiknya kita pelajari dulu beliau sukanya apa nih, biar obrolan langsung nyambung. Dan dialektika rasional, perasaan atau intuisi kita saat merasa nggak nyambung dengan seseorang tanpa perlu diucapkan. Intinya, komunikasi interpersonal itu kompleks, tapi kalau kita pahami fakta-fakta tadi, insya Allah lancar jaya. Lanjut ke jenis komunikasi berikutnya, yaitu komunikasi kelompok. Apa sih bedanya dengan interpersonal? Kalau interpersonal itu bisa dua orang, kalau kelompok juga bisa dua orang atau lebih. Tapi yang membedakannya adalah adanya tujuan bersama. Manusia itu cenderung mencari kesamaan atau commonance. Contoh gampangnya, ketika teman-teman mau liburan ke Bali bareng, kalian pasti bikin grup kecil. Nah, di situ kalian punya fungsi masing-masing. Ada yang jadi bendahara, ada yang jadi timekeeper, ada yang ngatur jadwal. Dalam komunikasi kelompok, ada beberapa fungsi. Yang pertama ada hubungan sosial, pendidikan seperti belajar menghargai waktu dan pendapat orang lain, persuasi atau ajak-ajakan, problem solving, dan decision making. Tipe kelompoknya ada dua, primer seperti keluarga, sahabat yang paling dekat, atau sekunder, rekan kerja atau teman kampus. Ya, juga ada kelompok formal seperti semakin besar anggota, semakin formal, dan informal seperti persahabatan tanpa ketua. Jaringan komunikasinya pun ada yang horizontal dan vertikal. Tapi hati-hati, masalah pasti muncul, misalnya perbedaan keinginan. Sama-sama mau ke Bali, tapi ada yang cari jodoh, ada yang cari jati diri. Kalau ketergantungan antara anggota, ujung-ujungnya saling menguntungkan masalah. Nggak ada solusi. Juga keterbatasan sumber dan persaingan pribadi. Solusinya, kenali masalahnya, uraikan dengan kepala dingin, tumbuhkan gagasan, lalu pilih satu atau dua gagasan terbaik dan ambil keputusan bersama. Sekarang kita naik level ke komunikasi organisasi. Ini masih satu keluarga dengan komunikasi kelompok, tapi lebih formal. Menurut Arnold dan Philman, komunikasi organisasi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dalam satu organisasi atau perusahaan. Di sini sudah ada hierarki, ada pemimpin, ada bawahan, dan ada struktur yang disepakati. Jenis komunikasinya bermacam-macam. Ada vertikal ke bawah, atasan ke bawahan, vertikal ke atas, bawahan ke atasan. Biasanya soal pekerjaan. Horizontal, sesama ke rekan setingkat, misalnya obrolan sesama bendahara, dan lintas saluran atau informal. Nah, ini menarik. Contohnya, ketika habis kerja, atasan dan bawahan ikut merokok bareng. Lalu mereka ngobrolin Manchester United dan Liverpool, bukan soal pekerjaan. Fungsi komunikasi informal ini penting untuk menjaga kontak batin, memperlancar hubungan,
dan pada akhirnya mencapai tujuan organisasi karena hubungan jadi lebih enak dan tidak kaku. Satu pesan penting, dalam organisasi tidak ada yang tidak penting. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, adalah job description mereka. Masalah dalam organisasi pasti ada, tetapi penyelesaiannya kurang lebih sama dengan problem solving di komunikasi kelompok yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita bahas komunikasi massa. Ini adalah proses interaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan menggunakan media massa yang terinstitusi, seperti televisi, radio, internet, dan gadget. Komunikasi massa ini strategis banget karena dia punya kekuatan untuk mengkonstruksi realitas. Artinya, media bisa membentuk cara pandang kita tanpa kita sadari. Contohnya, definisi cantik itu berubah dari masa ke masa. Dulu mungkin kulit putih bersinar, sekarang istilahnya glowing. Orang-orang berlomba-lomba mencapai standar baru itu. Itu adalah konstruksi dari media massa. Contoh lainnya, drama Korea. Teman-teman yang suka nonton drakor lambat laun tanpa sadar mengadaptasi gaya make up ala Korea, cara berpakaian, bahkan sampai gaya hidup. Disitulah komunikasi massa bekerja. Begitu juga di politik. Beberapa bulan terakhir ini kita lihat TV dan gadget penuh dengan konten politik. Tujuannya mengkonstruksi pilihan kita ke kandidat A atau B. Kalau kita tidak kuat banget, otak kita bisa kekunci dan ikut arus. Intinya, apa yang ditanamkan pemberi pesan media massa jika dilihat terus-menerus akan membentuk persepsi kita. Jadi kita harus bijak dalam menyikapinya. Dan yang terakhir ada komunikasi antar budaya. Apa sih itu? Jadi komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi antara dua budaya yang berbeda. Contohnya, saya orang Minang, teman-teman orang Jawa. Saya mengeluarkan gestur atau kata-kata Minang dan teman-teman bisa mendengar, melihat, bahkan merasakan perbedaannya. Dalam komunikasi antar budaya ini ada dua area. Yang pertama ada area yang kelihatan, seperti pakaian adat, aksesoris, makanan, tingkah laku. Selanjutnya ada blend area. Ini yang deep insight. Norma, kesepahaman, persepsi, pola pikir, dan filosofi di balik budaya itu. Misalnya, kenapa baju adat warna merah? Kenapa ikat kepala model begini? Itu nggak bisa kita tebak-tebak karena ada di blind area. Nah, komunikasi antar budaya ini sangat terkait dengan komunikasi massa, karena kita bisa mengenal budaya lain, misalnya budaya Korea, Jepang, atau Eropa melalui media massa seperti drama, film, atau YouTube. Jadi, media massa menjadi jembatan bagi komunikasi antar budaya. Kita belajar menghargai perbedaan, tapi juga perlu kritis agar tidak kehilangan jati diri budaya kita sendiri. Oke teman-teman, itulah dia 5 jenis komunikasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.